Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini di Rabu malam Kamis kali ini kita semua kembali bertemu dan juga saling bercengkrama walaupun hanya via online. Sekali lagi memang kondisi sampai saat ini masih belum terkendali, tapi selalu kita doakan semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terkhusus adalah penyakit-penyakit atau yang sekarang lagi viral, yaitu virus COVID-19. Semoga senantiasa Allah lindungi dan Allah segerakan untuk si virus ini segera pergi dari Indonesia. Amin. Amin. Salawat teriring salam tidak lupa kita tunjukkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan juga keluarganya, dan semoga kita semua selaku umat yang dicintainya untuk tetap bisa istiqomah menjalankan semua ajaran dan juga perintahnya. Amin Allahumma amin. Teman-teman jamaah Masjid Wajada Tangerang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini sekali lagi kita balik lagi ke agenda yang sangat mulia, ini kajian kitab Tuhfatul Mustaq yang insya Allah ini sudah hadis ke berapa Ustaz? 30. Hadis ke-30 ya, kalau teman-teman masih ingat minggu lalu saya belum sempat melihat jadi lupa. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di hadis ke-30. Mungkin 2-3 pertemuan lagi hadisnya selesai Ustaz. Pembahasan tentang kitab Tuhfatul Mustaq ini insyaallah nggak lama lagi selesai. Tapi semoga senantiasa kajian kitab ini dari awal sampai di hadis 40 nanti kita semua bisa mengamalkannya dan juga mengajarkannya kembali insyaallah. Amin. Kajian Tuhfatul Mustaq ini kita masih tetap ada kajian-kajian yang insyaallah rutin atau Rabu malam yang memang sudah tercatat dari sebelum Lebaran, dan kita akan mulai lagi nanti setelah kajian kitab ini selesai. Kalau tidak salah kajian terakhir kita membahas fikih tentang sholat ini maksudnya jenazah, sholat jenazah. Jadi nanti insya Allah dilanjutkan sama Ustaz tentang Ustaz malah puasa malam. Oke. Oh, tentang puasa. Nah, insya Allah nanti lagi mungkin 2-3 minggu ke depan ya, insya Allah. Dan untuk teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mendukung atau mensupport dakwah dari komunitas kami dan komunitas MJWJ Tangerang untuk terus dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwah dan juga terus dapat mensyiarkan kebaikan-kebaikan, kita yang ingin membantu bisa dilihat di layar kaca teman-teman nomor rekeningnya atau nomor telepon yang bisa dihubungi, nanti bisa langsung dikontak aja. Dan kita mengucapkan terima kasih banyak sampai sejauh ini teman-teman udah terus mengikuti kajian-kajian Tangerang. Semoga senantiasa dari awal sampai kapanpun nanti MJWJ masih tetap ada, kita semua dapat mendapatkan banyak berkahan dan insya Allah kita semua dapat berkumpul kembali di surga firdausnya. Amin. Amin. Itu saja pembukaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan langsung saja kita langsung masuk ke agenda inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi. Kami persilakan. Suaranya putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pengkajian dari kitab Tuhfatul Mustaq, 40 hadis yang berkaitan dengan
akhlak dan juga kepribadian kita sebagai manusia. Malam ini masuk hadis yang ke-30. Materinya sudah saya kirimkan, itu bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi laikal al-adl. Bab tentang adil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillah. Sab'atun, ada 7 golongan, yuzilluhumullah, yang Allah akan berikan naungan kepada mereka, fi zillihi, di dalam naungannya, yauma la zilla illa zilluh, pada hari yang tidak ada lagi naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Hari kiamat. Nanti pada hari kiamat, di mana kita baca riwayat itu matahari katanya ukurannya sejengkal dari kepala manusia, yang panasnya luar biasa. Manusia nggak ada tempat berteduh lagi. Kalau sekarang panas kita bisa mencari pepohonan, panas kita bisa mencari tempat untuk berteduh, nanti hari kiamat nggak ada lagi tempat untuk berteduh. Sedangkan manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan menjadi satu untuk dihisab. Ketika dalam keadaan seperti itu, kata Nabi, ada 7 golongan yang Allah berikan naungan, Allah berikan lindungan, Allah berikan dia untuk tempat berteduh di bawah lindungan atau teduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, al-imamul adilu, imam yang adil, pemimpin yang adil. Adil kita paham itu wad'u syai'i fi mahalli. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawanannya zalim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seorang imam yang adil, dia nanti akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jangan zalim terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Kalaulah memang ada hak yang harus diberikan kepada orang yang dipimpinnya, berikan, silahkan. Karena pada hakikatnya seorang imam bisa menjadi ada sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin, karena ada yang milih, karena ada yang dipimpin. Kalau bukan mereka yang milih, dia nggak akan jadi pimpinan. Dan pimpinan itu merupakan sebuah amanat yang diberikan oleh mereka, dan hakikatnya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas sebelumnya, ketika orang yang sudah diberikan amanah lalu dia tidak menjalankan amanahnya, maka dikatakan orang yang khianat. Dan orang yang khianat termasuk kategori dari orang-orang yang munafik. Naudzubillah min dzalik. Kebalikan dari sini berarti ketika ada imam, ada seorang pemimpin atau ada pemimpin yang zalim, pemimpin yang enggak adil, maka dia enggak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Golongan yang kedua yang mendapatkan naungan dari Allah nanti pada hari kiamat adalah syab, seorang pemuda atau pemuda nasya'a fi ibadati rabbih, yang rajin dia muncul untuk beribadah kepada Tuhannya. Pemuda yang memfokuskan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia, kita paham ayatnya itu sering dibaca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi kalau ada orang tua rajin ibadah, biasa. Kalau bahasa kita mah, ya udah mau mati, rajin, wajar. Tapi kalau ada anak muda, usia masih 20-30 tahun, di mana syahwat sedang menggebu-gebunya, yang biasanya mungkin anak seumuran dia kumpul bersama teman-temannya di kafe, nongkrong, dugem, joget sono, joget sini, tapi dia malah hadir di majelis taklim, dia hadir di kajian-kajian agama, dia ibadah, dia zikir. Nah, orang yang kayak begini, model pemuda yang macam nih, kata Nabi, nanti di akhirat dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita acungin jempol orang yang kayak begitu. Karena kan secara normatif mungkin kalau orang akan berpikir, masih muda ini, taubat entar-entaran. Padahal iya kalau umurnya sampai. Kalau umurnya kagak sampai, naudzubillah. Karena enggak selamanya orang yang tua matinya duluan, dan kagak selamanya juga yang orang muda matinya belakangan.
Makanya kata Nabi ketika ada pemuda yang dia rajin ibadah luar biasa ini. Bukan berarti yang tua rajin ibadah nggak bagus, bagus. Tapi kalau yang muda rajin ibadah melebihi yang tua ini luar biasa. Yang ketiga kata Nabi, orang yang mendapatkan atau golongan yang mendapatkan naungan di bawah naungan Allah nanti di hari kiamat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Rajulun seseorang qalbuhu yang hatinya mu'allaqan fil masajid, tergantung di masjid. Hatinya digantung begitu, bukan. Maksudnya dia cinta sama masjid, dia makmurkan masjid. Kemana-mana dia ibadah di masjid. Saya punya guru almarhum Ustaz Haji Mursyahid Halwan, beliau bilang, ente kalau pergi kemana-mana begitu, nyampe ke satu tempat, yang pertama kali ente cari kudunya masjid. Kalau orang sekarang ditanya, ngapain ente nyari masjid? Mau nyari tempat buat kencing. Jangan. Emang ngapa nyari tempat kencing di masjid? Habis kalau di pom bensin bayar, tempat di masjid gratis. Jangan begitu. Nyari masjid itu buat apa? Kita mikirin sholatnya. Kita nyari tempat tinggal misalnya, nyari rumah. Ini rumah kita jauh apa dekat dari masjid? Gantungkan hati ke masjid. Remaja atau seseorang yang menggantungkan hatinya di masjid akan dapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ustaz, bagaimana sekarang masjid banyak yang dikosongin gara-gara Covid, gara-gara pandemi. Berarti ntar orang-orang udah nggak tergantung lagi dengan masjid dong. Orang-orang udah nggak bisa kumpul lagi di masjid. Orang-orang udah nggak bisa memakmurkan masjid. Masuk nggak kategori ini atau dia dianulir dari golongan yang ini? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Tin, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka mendapatkan ajrun, pahala ghairu mamnun, yang enggak pernah terputus. Maksudnya ketika ada orang yang biasa ibadah dalam keadaan normal, biasa melakukan satu hal yang baik dalam keadaan normal, tapi dalam keadaan tertentu yang enggak memungkinkan dia melaksanakan ibadah yang biasanya dia kerjain, maka pahala tetap dapat sekalipun dia enggak kerjain. Biasanya dia rajin ke masjid, Jumatan kagak pernah putus. Dia datang ke masjid untuk ikut kajian, tapi dalam beberapa waktu karena pandemi dan memang peraturannya nggak boleh kumpul di masjid, maka dia nggak ikut kajian, dia nggak datang ke masjid. Bagaimana pahalanya? Insya Allah dapat, karena memang sebelumnya kalau nggak ada gara-gara ini masjid datang. Perempuan biasanya baca Quran, rajin dia baca Quran, setiap hari nggak putus dia baca Quran per hari. Taruhlah satu hari dia baca 1 juz, karena dia bukan orang penghafal Quran. Tapi namanya perempuan kan ada haidnya. Nah ketika haid bagaimana? Dia baca biar dapat pahala. Nah boleh, karena orang yang lagi haid nggak boleh baca Al-Quran. Terus dia nggak baca, pahalanya ya dapat. Karena kalau dia nggak haid otomatis dia baca. Ini dia nggak baca ngapa? Gara-gara dia haid, udzur syar'i namanya. Orang yang biasa puasa Senin Kamis, kemudian tiba-tiba dia nggak puasa Senin karena dia sakit, bukan karena sengaja dia nggak puasa, pahalanya insya Allah akan tetap dapat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ibu rumah tangga misalnya, ketika dia masih sendiri, ketika dia masih single, dia belum punya anak, belum punya keluarga, rajin dia bisa untuk puasa, bisa dia untuk baca Quran banyak. Tapi ketika dia sudah berkeluarga, dia harus mengurus suami, kemudian dia punya anak lebih-lebih, dia pengen baca Quran agak terhambat untuk baca banyak, puasa pun agak terhambat. Bagaimana? Insya Allah pahalanya akan tetap dapat sepanjang dia memang nggak secara syar'i nggak bisa mengerjakan itu. Jadi orang yang menggantungkan hatinya di masjid, terpaut hatinya dengan masjid, insya Allah kata Nabi SAW akan mendapatkan naungan dari Allah nanti pada hari kiamat. Selanjutnya yang ke 1, 2, 3, yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Warajulani, 2 orang, tahabba fillah, yang saling mencinta, yang saling suka karena Allah, kumpul karena Allah, pisah pun karena Allah. Ya bukan cuma semata-mata suami istri atau laki perempuan. Oh ini orang suami istri atau laki perempuan, dia senang ikhwan akhwat, dia menikah karena Allah, bukan cuma sebatas itu. Orang berteman, misalnya ada 2 orang berteman, ente kenapa temenan sama dia? Oh dia pejabat, kali aja gara-gara saya deketin sama dia nanti saya diangkat jadi pejabat. Nah ini bukan karena Allah,
Nanti ketika tuh orang nggak jadi pejabat, ente kagak deketin lagi. Iya, ngapain, nggak ada untungnya deketin dia orang yang nggak punya jabatan. Nah, yang kayak begini nggak termasuk kategori orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Bertemanlah kita karena Allah, berpisah juga pun karena Allah. Nanti misalkan sudah ajal yang memisahkan. Makanya ketika pertemanan atau kita berkumpul atau kita bersatu dengan lawan jenis, maksudnya dengan dalam kata lain menikah, yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ketika ada sahabat kita melakukan sebuah kesalahan yang menurut ajaran agama kita itu salah, kita akan tegur. Kita akan kasih tahu. Kenapa? Karena kita sayang sama dia karena Allah. Kita benci pun bukan karena dia punya fisik, tapi sifatnya. Kita bilang ini salah. Lah kalau orang yang berkumpul atau berteman, bersahabat cuma gara-gara materi, gara-gara dunia, itu nanti seorang pimpinan, seorang pejabat dideketin sama anak buahnya. Ini pejabat salah, dibenerin aja. Ngapa? Karena dia punya tujuan. Pengen tahu dia salahin, besok gua nggak angkat lu. Serba salah. Bukan karena Allah. Coba karena Allah, dia salah ditegur. Mohon maaf bos, ente salah. Wah lu ngeloncong amat. Bukan ngeloncong, emang salah. Kalau benar mah dibilang benar, kalau salah dibilang salah. Cuma yang kayak begini kan jarang. Modal zaman dulu ada istilah ABS. Apa ABS? Asal bos seneng. Ya. Asal bapak seneng. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meriwayatkan hadis, rumah tidak akan dimasukin malaikat rahmat kalau di sana ada anjing. Kalau ulama-ulama tasawuf mengartikan rumah di situ adalah hati, tubuh manusia. Enggak akan dimasukin malaikat rahmat kalau ada sifat anjing di sana. Apa? Penjilat. Betapa banyak orang-orang penjilat sekarang. Nauzubillahi min dzalik. Yang namanya anjing itu dikasih makan melet. Nggak dikasih makan melet. Tahu melet? Melet itu ngeluarin lidah. Melet itu bukan baca-bacain perempuan biar naksir, bukan. Lo pelet atau lo pelet empan lele, bukan. Melet itu ngeluarin lidah. Anjing dikasih makan dia keluarin lidah, nggak dikasih makan dia keluarin lidah. Menjilat tuannya supaya dikasih makan. Nah manusia kalau punya sifat kayak begitu, dia berteman dengan tujuan menjilat, mau benar mau salah pimpinannya, temannya, apalagi yang punya kuasa, iya dia bela terus. Ntar kalau udah nggak ada kepentingan, dia tendang. Nauzubillah min dzalik. Kita kalau berkumpul, berteman sama seseorang, usahakan karena Allah Subhanahu wa taala. Teman yang baik, sahabat yang sempurna, bukan yang selalu ada di samping kita, apalagi ketika kita senang dia dekat sama kita. Giliran kita susah, dia lupa. Sahabat yang baik ketika kita salah dia kasih teguran. Terus sahabat yang kayak begitu tuh dipegang, jangan kasih kemana-mana, jangan dilepas. Kalau kita salah dia tegur. Mohon maaf ente kayaknya nggak pas kayak begini, tindakan ente salah. Nah orang yang kayak gitu tuh sahabat sejati namanya. Apalagi ketika susah dia ada di samping kita, memberikan support, memberikan semangat buat kita untuk melanjutkan hidup. Ini kan kagak, giliran susah ditinggal, giliran senang dia ngedeketin aja. Atau dibalik, giliran dia yang susah dia ngedeketin kita. Datang dan mohon, aduh aneh susah banget. Giliran dia senang dia lupa. Masya Allah. Jangan kayak gitu ya. Kita berkumpul, berteman sama seseorang semua karena Allah, bisa pun karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita benci sama seseorang, jangan benci orangnya, yang kita benci sifatnya. Ente benci balik sama dia? Enggak, kita enggak benci sama tuh orang, yang kita benci sifatnya. Saya dulu ya jangan diikutin, dulu pernah ada anggota keluarga saya yang saya pukul. Saya bilang, enggak mukul orangnya, itu ada setan di situ, pukul setannya. Kalau urusan yang kena sakit mah ya kalian, yang kita pukul siapa? Setannya. Salah kena perbuatannya. Ada kalanya kita harus digebah, kayak orang lagi tidur kan, kalau bangunnya pelan-pelan kagak bisa kan, kudu disiram, rada kerasan dikit. Kalau orang kita nasehatin pelan-pelan kagak nyambung juga, kita punya kekuasaan dikit, kita punya kekuatan dikit,
Kita tegur dengan yang rada kerasan, gebah geprak kayak bangun kan. Orang kita nasihatin rada keras jadinya. Kita kembali. Jadi termasuk golongan orang yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat adalah dua orang yang saling mencinta, dua orang yang bersahabat, dua orang yang berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada udang di balik bakwan. Cuma enak ya. Wa rajulun talabat sumra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Selanjutnya orang yang mendapatkan perlindungan nanti dari Allah di hari kiamat, rajulun talabat sumra'atun, seseorang yang talabat sumra'atun, yang dituntut oleh seorang perempuan. Maksudnya ditarik sama orang perempuan, diminta sama perempuan dzatu mansibin wa jamalin, yang cakep. Faqala inni akhafullah, kata si laki-laki, maaf, inni akhafullah, saya takut sama Allah. Ada laki-laki dideketin sama perempuan, perempuannya bahenol, seksi, waduh luar biasa. Andai kata ngelihat orang tuh ilernya ngeces, gak berhenti begitu. Saking cakepnya nih perempuan, dia minum pun saking beningnya tenggorokan air lewat kelihatan. Apalagi kalau minumnya kopi begitu, hitam kan kelihatan sini. Kalau air bening mah nggak kelihatan sama-sama nih. Ini rada hitam lewat di lehernya kelihatan. Saking cakepnya. Nah, na'udzubillah, ini laki-laki dideketin sama si perempuan, digodain, dirayu, bahkan mau diajak bercumbu. Kalau laki-laki normal, laki-laki biasa yang melampiaskan hawa nafsu, yang bisa melampiaskan hawa nafsunya, yang syahwatnya yang tinggi, coba digituin. Apalagi ini perempuan yang diidam-idamin, perempuan yang memang udah diincer, yang udah dipengen-pengenin, dia ngedeketin, diajakin ke kamar. Waduh, gimana rasanya? Kata anak-anak muda zaman sekarang, dia bilang apa? Mayan, aji mumpung secelup dua celup mah begitu. Lumayan nyobain. Nauzubillah. Lah ini kagak, dia bilang, mohon maaf ya ukhti. Ya ukhti. Inni akhafullah, saya takut sama Allah, saya takut, kagak berani. Wah, ini laki-laki yang kayak begini, kata Nabi, nanti di akhirat akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat tuh, kayak begitu tuh berat. Apalagi zaman sekarang, mata kita susah kita jaga, karena di mana-mana banyak ayam-ayam berkeliaran. Ada anak TK yang kagak lulus. Nah, ini buat ngetes apakah lehernya kelihatan kagak. Apa ini? Alhamdulillah, tahu aja. Iya.